yang akan ditabur dan disiram dalam hati kami, sehingga Tuhan yang menumbuhkan 100 kali lipat. Pengurapan-Mu yang mengajar kami memahami ayat-ayat firman-Mu yang Tuhan sudah perlihatkan kepada kami untuk kami bacakan saat ini. Kami mohon perlindungan kuasa darah Yesus untuk kami semua dan keluarga kami masing-masing dengan kuasa darah-Mu. Demi nama Yesus orang Nazaret, kami mau mengikat iblis yang mau mencuri firman-Mu sehingga tidak bisa ditabur dalam hati kami. Seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, kami ikat, kami usir keluar dari di rumah halaman kami masing-masing. Darah Yesus hancurkan dari berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah Roh Kudus melalui firman-Mu untuk melengkapi kami semua melakukan apa yang wajib kami lakukan di dalam melayani-Mu dalam Zoom Grace Ministry malam ini, sehingga pelaksanaan rencana Allah terjadi saat ini. Semua yang sakit disembuhkan, yang susah diburkan, dalam kesulitan apa saja, mendapat pertolongan daripada-Mu. Karena mendengarkan firman-Mu, timbul iman yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang lapar dan haus akan kebenaran, siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur di luar dugaan saya, hambanya Ibu Ong Dingling menyampaikan pesan WA untuk menyampaikan firman Tuhan malam ini. Padahal saya bersama teman-teman dari Family Altar sebenarnya bertugas dalam puji-pujian penyembahan di Gereja Betani Kediri, tetapi saya bersyukur setelah mengantar istri saya, Alexi, Esther, dan Pak Antoni, Bu Mercy, saya tetap di mobil untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di parkiran depan Gereja Betani malam ini, yang Tuhan sudah perlihatkan dalam doa tadi siang bersama Pak Sabto Wibowo dan anak rohani saya di mobil di parkiran Poliklinik Gudang Garam. Tuhan memberikan penglihatan tulisan 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 13 dan 17 ya. Jadi sebenarnya ayatnya sambung sampai 17, tapi dalam penglihatan hanya tertulis 10-13,17. Dan saat saya mampir di rumah Pak Antoni tadi, sempat puji-pujian penyembahan, Pak Antoni mendapat juga firman tulisan Yohanes 1 ayat 27 dan 28 ya. Kita ucapkan bersama-sama dengan iman lebih dulu dari 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 13 dan 17. Kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh damai sejahtera kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan kita terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saya akan bacakan ayat 10, 2 Timotius 3. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah turut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
disambung dengan Yohanes 1 ayat 27 dan 28. Saat Yohanes di Betania, yaitu dia datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Salam, masih bisa dengar? Salam. Jelas, Pak. Bisa, Ya, jelas, saya Pak. di HP saya kelihatan layar, tapi saya lanjut aja ya Bu ya. Ya, ya, puji Tuhan. Sebutkan saya ingin firman Tuhan. Ku puji firman-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung firman-Mu, Bapa Yesus. Ku puji firman-Mu, ku puji nama-Mu, ku sanjung firman-Mu, Bapa Yesus. Ku renungkan firman-Mu, Bapa Yesus. Ku tanam dan ku siram firman-Mu, Bapa Yesus. Amin. Kalau kita memuji, memuliakan firman Tuhan, maka firman Tuhanlah yang melaksanakan kehendak Allah, firman Tuhan yang menjadi pelaku kehendak Allah, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan melaksanakan kehendak Allah, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tercipta. Demikian juga malam hari ini, Tuhan menghendaki kita semua dilengkapi dengan segala sesuatu seperti Rasul Paulus, sehingga kita bisa melakukan apa yang baik, apa yang wajib kita lakukan dalam pelayanan Zoom Grace Ministry malam ini maupun selanjutnya. Karena Tuhan tahu kalau kita tidak dilengkapi dengan segala sesuatu yang baik, kita tidak bisa melakukan tugas-tugas kita. Sebagaimana Rasul Paulus sudah dilengkapi lebih dahulu, khususnya sebelum dia melaksanakan tugas di Antioquia. Ada 5 orang nabi dan rasul yang berdoa sehingga Roh Kudus berbicara, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang akan diberikan kepadanya. Jadi pelayanan Rasul Paulus ini dikhususkan oleh Roh Kudus bersama Barnabas, bukan maunya sendiri. Atas penentuan Tuhan, mereka berdua dikhususkan sehingga mereka bisa melayani Tuhan. Mereka dilengkapi lewat peneguhan, penentuan daripada Roh Kudus, bukan maunya sendiri, sehingga mereka berdua mulai melakukan pelayanan. Dan Rasul Paulus mau mengajarkan kepada Timotius untuk mengerti bagaimana awal pelayanannya. Rasul Paulus itu benar-benar dikhususkan oleh Roh Kudus, bukan atas kemauannya sendiri. Dan awal pelayanannya juga mengalami suatu kemajuan yang luar biasa, sehingga menimbulkan iri hati kepada banyak orang Yahudi, sebagaimana tertulis di dalam Kisah 13:45, di mana orang-orang Yahudi melihat banyak orang hadir dalam pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas di Antioquia. Mereka penuh dengan iri hati. Mereka menghujat
dan membantah supaya jangan ada yang mau percaya kepada apa yang dilakukan oleh Barnabas dan Saulus. Demikian juga banyak orang yang juga tidak senang dengan pelayanan Zoom Grace Ministry karena banyak sekali yang bergabung sampai lebih dari 100 didoakan satu persatu, ya, sehingga ada timbul iri hati, timbul ada yang menghujat, membantah, supaya ada saja yang mengundurkan diri, tidak mau ikut lagi pelayanan Zoom Grace Ministry ini. Tapi kita bersyukur, kitalah yang telah dilengkapi oleh Tuhan sehingga masih bertahan hingga malam ini, walaupun beberapa di antara kita sudah mengundurkan diri. Nah, selanjutnya, karena mereka tidak berhasil mempengaruhi orang-orang untuk menentang Rasul Paulus, mereka akhirnya menghasut lagi, ya, perempuan-perempuan terkemuka dan yang bisa terpengaruh sehingga terjadi penganiayaan dan pengusiran di Kisah 13 ayat 50, sehingga mereka akhirnya terusir dari Antioquia. Kita bersyukur walaupun ada tantangan-tantangan, banyak yang tidak senang, kita tidak mengalami ditutup Zoom Grace Ministry ini, masih bisa dilanjutkan. Pelayanan Rasul Paulus di Antioquia ditutup, mereka pindah ke Iconium. Nah, di Iconium kisah 14 ayat 5 ada gerakan untuk menyiksa dan melempari mereka dengan batu, ya, sehingga akhirnya mereka juga menyingkir sampai ke Listra. Inilah yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, bagaimana di 3 tempat itu mereka mengalami aniaya, tetapi dia ingin supaya Timotius tidak berkecil hati, walaupun dia mengalami aniaya di 3 tempat itu, Tuhan telah melepaskan dia dari semuanya, ya. Jadi setiap orang yang mau beribadah dalam Tuhan Yesus akan menderita aniaya seperti Rasul Paulus, dan Timotius juga sudah mengalami hal itu. Tapi Timotius belajar dari cara hidup Rasul Paulus, dari ketekunannya, ya. Bagaimana ketekunan Rasul Paulus justru di dalam aniaya, sebagaimana dalam Roma 5 ayat 3 dan 4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Itulah ketekunan daripada Rasul Paulus. Di dalam kesengsaraan, dia tahan uji, tidak lemah dan putus asa. Ya, memang ada yang bisa bertahan mengikuti teladan Rasul Paulus ini, tapi ada yang tidak bisa bertahan. Seperti Yohanes yang ikut membantu Saulus dan Barnabas, akhirnya mengundurkan diri, tidak mau ikut pelayanan. Sehingga pada pelayanan selanjutnya, Rasul Paulus tidak setuju Yohanes ikut. Tapi Barnabas tetap ngotot, Yohanes ini sudah bantu kita, jangan di cancel. Tapi inilah pendirian Rasul Paulus. Karena Yohanes sudah melakukan suatu kesalahan yang dianggap Rasul Paulus tidak pantas untuk bisa bergabung dalam pelayanan berikutnya, akhirnya Rasul Paulus tidak mau membawa Yohanes dan berpisahlah Barnabas dan Saulus. Barnabas membawa Yohanes, Saulus membawa Silas. Dan rupanya inilah pasangan yang baru, yang luar biasa. Lebih daripada Saulus dan Barnabas. Karena mereka akhirnya bisa dipenjara di Filipi. Pada saat pasangan yang baru ini dipenjara di Filipi, mereka memuji menyembah Tuhan dengan puji-pujian penyembahan yang harum, sehingga Tuhan hadir, timbul goncangan di penjara, gempa lokal, bukan saja tergoncang ruangannya, tapi borgol-borgolnya juga terbuka, sehingga narapidana-narapidana bisa saja
melarikan diri. Inilah yang terjadi dalam puji-pujian penyembahan, juga dalam Grace Ministry. Tuhan membuka belenggu-belenggu keleliman, belenggu-belenggu dosa, sakit, penyakit, kuasa kegelapan juga terbuka saat kita memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, seperti Paulus dan Silas di penjara Filipi. Dan akibatnya kepala penjara salah paham. Dia kira karena sudah terbuka belenggu-belenggu, pasti narapidana akan melarikan diri. Bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan kepada atasannya. Daripada malu dan dihukum berat, dia ingin bunuh diri karena tidak bisa mempertanggungjawabkan untuk mengamankan narapidana yang bakal melarikan diri. Tapi Rasul Paulus memberikan suatu penegasan kepada kepala penjara. Jangan celakakan dirimu. Kami semua ada di sini. Tidak ada satupun yang melarikan diri. Sehingga kepala penjara ini tidak jadi membunuh dirinya. Dan dia bertanya kepada Rasul Paulus, apa yang harus dia perbuat. Dan Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan, percayalah akan Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Inilah maksud Tuhan. Walaupun Paulus sempat berpisah dengan Barnabas, Tuhan memberikan pasangan baru, Silas, untuk siap untuk melayani, supaya ada kepala penjara di Filipi yang bertobat bersama seisi rumahnya. Inilah Rasul Paulus yang mempunyai pendirian bahwa dalam pelayanan itu harus betul-betul serius, sungguh-sungguh. Jangan sampai terjadi masalah baru. Untung Yohanes tidak ikut. Mungkin Yohanes dan ikut tidak siap di penjara di Filipi. Tapi Silas yang menggantikan Barnabas ternyata siap menemani Rasul Paulus di penjara. Tidak mengundurkan diri. Tapi malah jadi pasangan yang saling menguatkan. Oleh sebab itu kita bersyukur Tuhan sudah persatukan kita dalam Zoom Grace Ministry ini. Kita saling menguatkan, saling meneguhkan dalam puji-pujian penyembahan. Kita meninggikan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus ditinggikan. Dia menarik semua orang datang kepadanya. Ya, termasuk Tuhan perlihatkan domba yang nyasar datang ke rumah saya, karena Tuhan ditinggikan dalam Zoom Grace Ministry ini. Tuhan menambah orang-orang yang baru bergabung dalam Zoom Grace Ministry ini. Jadi kita belajar seperti Timotius, belajar daripada Rasul Paulus, mengikuti ajaran Rasul Paulus yang penuh kasih dan iman, supaya Timotius juga menerapkan seperti Rasul Paulus, walaupun sudah punya iman yang bisa memindahkan gunung, tetapi Rasul Paulus tidak ingin kehilangan kasih. Dia bersaksi di dalam 1 Korintus 13, walaupun dia sudah bisa memindahkan gunung, bisa berbahasa malaikat, bisa bahasa-bahasa segala bangsa, tetapi kalau dia tidak mempunyai kasih, maka dia seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Timotius belajar daripada Rasul Paulus, memiliki iman dan juga perbuatan iman, yaitu kasih, sehingga tidak sia-sia prestasi-prestasi rohani yang sudah dicapai. Kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita bisa saling mengasihi. Kita bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti dan mengecewakan hati kita. Kita bisa mengampuni mereka. Kita bisa mendoakan mereka. Kita memberkati mereka. Karena kalau kita tidak mengampuni satu orang saja di dunia ini, Bapa di surga sudah tidak mengampuni kita. Apalagi tidak mengampuni 2 orang, 3 orang, satu kelompok, satu gereja, satu bangsa, di mana kita mengetahui banyak di antara bangsa Indonesia tidak bisa mengampuni bangsa Israel. Tentu mereka tidak akan diampuni juga. Maka kita juga berdoa supaya bangsa Indonesia ini dilepaskan dari kebencian terhadap bangsa Israel, kebencian terhadap siapa saja, terhadap orang Kristen, terhadap
orang-orang yang mereka iri hati, supaya mereka juga bisa diampuni oleh Tuhan, sehingga mereka juga diselamatkan. Itulah bukti kasih kita kepada orang-orang yang masih ada di dalam kegelapan, yang masih ada dalam kebencian, kecewa, sakit hati, sehingga iman kita yang bertumbuh tidak sia-sia karena masih ada kasih. Kita tidak meninggalkan kasih yang mula-mula seperti jemaat di Efesus, karena jemaat di Efesus awalnya memiliki kasih yang luar biasa, memiliki roh hikmat dan wahyu, mengenal Tuhan, mendoakan Rasul Paulus dalam pelayanan-pelayanan berikutnya agar dikaruniakan perkataan-perkataan yang dari Tuhan, membuka rahasia-rahasia kerajaan sorga dengan berani. Tetapi kok akhirnya saat Rasul Paulus di Rasul Yohanes di Pulau Patmos, kok jemaat di Efesus yang sudah dibina oleh Rasul Paulus tega-teganya meninggalkan kasih yang mula-mula. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita yang sudah ditegur Tuhan kembali pada kasih yang mula-mula. Kita mau kembali pada kasih yang mula-mula. Karena dengan kita kembali pada kasih yang mula-mula, kita bisa lebih mengenal Tuhan lagi daripada sebelumnya. Sebagaimana umat Tuhan di zaman Nabi Hosea, mereka sudah mengkhianati Tuhan, tetapi Tuhan masih mengasihi mereka. Tuhan mau menjadikan mereka bukan sebagai umat Tuhan biasa, bukan sebagai anak Tuhan biasa, bukan sebagai hamba Tuhan biasa. Dalam Hosea 2 ayat 18 sampai 19, Tuhan mengatakan, "Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang, dalam kesetiaan selama-lamanya, supaya tidak lagi meninggalkan kasih yang mula-mula, supaya lebih mengenal Tuhan, tidak seperti hamba dan Tuhan, tidak seperti hanya sahabat dan Tuhan, tapi seperti istri mengenal suami dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang, dalam kesetiaan selama-lamanya." Itulah yang Tuhan rindukan pada zaman Nabi Hosea dulu. Walaupun mereka sudah tidak setia, mengkhianati Tuhan, Tuhan masih mau menerima mereka kembali sebagai istrinya. Padahal kita pada zaman perjanjian baru masih dipertunangkan sebagai mempelai-mempelai dan akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Tapi zaman Nabi Hosea, Tuhan sudah mau menjadikan umatnya istrinya sendiri dalam kasih setia dan kasih sayang, dalam keadilan dan kebenaran dan kesetiaan, supaya kita lebih mengenal Tuhan sehingga tidak lagi meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi Tuhan melengkapi kita dengan selengkap senjata Allah. Saat kita memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dipasang senjata-senjata itu dengan karunia roh, dengan kasutnya, dengan jubahnya, dengan buah roh, supaya kita bisa melakukan tugas-tugas kita. Karena atas penentuan Tuhan, Dia yang menumbuhkan pohon jarak dalam satu malam untuk menghiburkan Yunus dari keluh kesahnya, sehingga Yunus tanpa menanam, tanpa menyiram, langsung tumbuh pohon itu. Percepatan yang luar biasa. Pohon yang ditanam disiram harus berbulan-bulan baru tumbuh. Hanya semalam saja pohon itu tumbuh karena Tuhan ingin menghibur Yunus dari kekesalannya, sehingga Yunus bisa bernaung di bawah pohon itu. Atas penentuan Tuhan juga Dia mau menumbuhkan firman-firman yang sudah kita tabur, yang kita tanam, sehingga Rasul Paulus mengatakan, yang penting bukan yang menanam dan menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Allah yang memberi pertumbuhan pada pohon jarak untuk Nabi Yunus itu. Dia akan memberi pertumbuhan 100 kali lipat atas firman-firman yang sudah ditabur oleh Ibu Ong Ling Ling pada Zoom sebelumnya, yang sudah disiram sampai hari ini. Dia memberikan pertumbuhan 100 kali lipat. Demikian juga firman yang ditabur malam ini, yang kita siram hari ini, atas penentuan Tuhan akan memberi pertumbuhan dan percepatan, sehingga kita bisa
melakukan tugas-tugas yang wajib kita lakukan. Bahkan untuk yang tidak wajib kita lakukan juga, Tuhan juga mampu menyediakan untuk kita bisa lakukan. Seperti yang dialami oleh Rasul Petrus pada saat dia belum punya uang untuk membayar pajak bait Allah. Pada saat itu sebenarnya rakyat Israel bebas pajak bait Allah. Yang diwajibkan untuk bayar pajak adalah orang-orang asing. Tetapi Tuhan Yesus katakan, supaya engkau tidak menjadi batu sandungan, walaupun tidak wajib dibayar, engkau juga harus membayarnya. Jadi Rasul Petrus disediakan oleh Tuhan untuk bisa membayar apa yang dia tidak wajib bayar, yaitu suruh memancing ikan di danau. Dan ikan yang pertama itu dia tangkap, ada uang 4 dirham di dalamnya nanti. Engkau bayar untuk punya kamu dan punya saya. Jadi satu orang bayar 2 dinar. Yudas Iskariot dan teman-temannya sudah punya uang, sudah bayar. Tapi Rasul Petrus belum bayar. Dan Tuhan Yesus tidak ingin Petrus menjadi batu sandungan. Tuhan Yesus tidak ingin dirinya jadi batu sandungan. Dia menyediakan dengan caranya, yaitu berfirman, supaya kalau Rasul Petrus pancing ikan di danau, bukan ikan yang tidak ada uangnya, tapi ada uang 4 dirham di dalamnya. Jadi walaupun tidak wajib dilakukan, tetapi Tuhan mencukupi supaya Petrus bisa melakukannya agar tidak menjadi batu sandungan. Untuk yang tidak wajib dilakukan saja Tuhan menyediakan, apalagi untuk yang wajib kita lakukan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan untuk pembangunan rumah ibadah, untuk pelayanan meja. Tuhan bisa sanggup memenuhi supaya kita bisa melakukan apa yang wajib kita lakukan maupun tidak wajib kita lakukan, asal kita berharap mengandalkan Tuhan di dalam melakukan kewajiban kita. Jangan seperti orang Farisi yang tidak mengandalkan Tuhan dalam melakukan kewajibannya, sehingga dia saat berdoa dia tidak merendahkan diri, tetapi dia meninggikan diri. Dia berkata, Tuhan, aku bersyukur, aku sudah memberi persembahan persepuluhan dari segala penghasilanku, tidak seperti pemungut cukai ini. Dengan demikian, orang ini melakukan kewajibannya, tetapi dengan meninggikan diri, dengan merendahkan, menghina orang lain, sehingga dia pulang tidak dibenarkan oleh Allah. Sedangkan pemungut cukai ini yang tidak memenuhi kewajibannya, hanya merendahkan diri, memukul-mukul dadanya, dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku tidak memberi persepuluhan dari segala penghasilanku. Aku tidak seperti orang Farisi ini. Ampuni aku Tuhan, aku orang berdosa. Dia pulang dengan dibenarkan oleh Allah. Oleh sebab itu pada saat ini kita yang sudah mendengar akan firman-firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Ong Ling Ling pada waktu yang lalu maupun hamba-hamba Tuhan yang lain, kita terus tanam, kita terus siram apa yang sudah ditanam, dan kita juga bisa tanam lagi apa yang baru. Dan kalau kita lupa sesuai firman-Nya yang tadi Ibu Ong Ling Ling sampaikan pada saat seseorang yang didoakan, Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus yang akan mengingatkan kita apa yang Tuhan Yesus sudah katakan kepada para rasul, apa yang Tuhan Yesus sudah katakan lewat Ibu Ong Ling Ling maupun lewat saya malam ini. Roh Kudus akan ingatkan kita senantiasa supaya kita terus berdoa untuk mengandalkan, berharap pada Tuhan, melakukan apa yang wajib kita lakukan maupun yang tidak wajib kita lakukan, tapi supaya tidak menjadi batu sandungan. Ada suatu kesaksian, sebenarnya seorang anak kecil 4 tahun tidak wajib untuk pelayanan ke luar negeri, tetapi dia karena tahu ada pelayanan ke bangsa-bangsa, anak ini berdoa pagi siang malam supaya bisa melayani Tuhan ke bangsa-bangsa. Padahal hanya umur 4 tahun. Dan atas penentuan Tuhan saat dia bertanya, Tuhan, saya harus kemana?
dia dapat suara Tuhan bahwa dia harus ke Thailand. Dan akhirnya Tuhan memenuhi apa yang dia perlukan. Walaupun tidak ada uang, ada orang yang digerakkan beri persembahan 1 juta, ada yang 2 juta, dan akhirnya genap 7 juta. Karena waktu itu untuk ke Thailand pergi pulang 7 juta. Anak 4 tahun ini tidak wajib untuk ikut pelayanan, tapi karena dia dengar ada pelayanan ke bangsa-bangsa dari Indonesia, dia berdoa pagi siang malam supaya dia bisa ikut pelayanan bangsa-bangsa. Dan akhirnya Tuhan cukupi. Dan juga Tuhan juga sudah ajarkan lewat mamanya untuk mengucapkan Jesus loves Thailand, Jesus save Thailand. Dan saat dia ada di Thailand, harus berjalan dengan membawa banner dengan jarak yang sangat jauh, dan akhirnya mendapat perhatian dari wartawan-wartawan yang mewawancara dia, dan dia ditanya ini dan itu, dia hanya jawab, Jesus love Thailand, Jesus save Thailand. Inilah bagaimana anak yang bisa melayani sampai ke mancanegara, karena dia bertekun dalam doa, pagi siang malam menyampaikan keinginannya dalam doa permohonan ucapan syukur. Masakan kita juga yang sudah berulang kali Tuhan menyatakan akan melayani sampai ke mancanegara, tidak akan dibawa Tuhan ke sana, asal kita mau dilengkapi dengan selengkap senjata Allah. Saat puji-pujian penyembahan dengan karunia roh, buah roh, Tuhan juga berjanji akan membawa pelayanan wadah Jum Grace Ministry ini sampai ke mancanegara. Asal kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Saya bersyukur pada hari Minggu yang lalu menyampaikan firman Tuhan di sebuah gereja yang di desa. Pak Sabto bisa bersama saya, bisa menyampaikan firman, menyampaikan kesaksian. Sebelum saya menyampaikan firman, saya menyampaikan bahwa jika tidak ada penglihatan karunia roh, domba yang nyasar datang ke rumah saya, sehingga orang itu sudah datang, dan akhirnya kakaknya hari ini bisa hadir di gereja ini karena ada penglihatan domba yang nyasar ke rumah saya, sehingga saya bisa berkenal dengan domba itu dan berkenal dengan kakaknya itu, Pak Sabto di Lombok, sehingga ada sering doa di parkiran Poliklinik Gudang Garam, sehingga kami sepakat hari Minggu yang lalu Pak Sabto juga bisa hadir bersaksi bagaimana dia mendapat jantung yang baru melalui pelayanan Jum Grace Ministry. Ibu Ong Ling Ling mendapat penglihatan jantung yang baru, pembuluh darah yang baru, sehingga tidak jadi operasi bypass. Dan dia juga bersaksi bagaimana harus operasi lututnya, tapi Tuhan sudah sampaikan lewat Ibu Ong Ling Ling bahwa sudah diganti dengan sendi lutut yang baru, tidak perlu dioperasi. Sehingga dokter sendiri yang membatalkan operasi gara-gara sudah minum obat pengencer darah. Karena kalau tetap dioperasi, maka tidak bisa berhenti pendarahan karena sudah minum obat pengencer darah, obat yang untuk pembuluh darah. Inilah cara Tuhan bekerja melalui Jum Grace Ministry ini, sehingga Pak Sabto juga bisa hadir di gereja kemarin bersama saya, melalui Tuhan perlihatkan ada domba yang nyasar ke rumah saya, dan akhirnya ada hubungan-hubungan yang berkelanjutan. Pak Sabto bisa berkenalan dengan saya, bisa saya bawa melayani di gereja di desa pada hari Minggu yang lalu. Tuhan memperlengkapi Pak Sabto dan saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang wajib dilakukan maupun tidak wajib dilakukan. Tapi karena penentuan Tuhan, akhirnya kami berdua bisa melayani di sana, seperti Paulus dan Silas sudah melayani di Filipi. Kita semua yang ada dalam Jum Grace Ministry malam ini, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan karunia-karunia roh masing-masing, agar kita mau doakan Tuhan tajamkan, fungsikan, murnikan, sempurnakan karunia roh yang ada, khususnya yang sudah mendapat penglihatan. Saya sarankan berdoa, memohon Tuhan memberikan rema firman Tuhan. Kami biasa
berdoa senantiasa Tuhan memberikan firman dari Dewan Musyawarah Tuhan, baik itu tulisan maupun suara. Dan saat saya ada di sebuah persekutuan doa di sebuah salon, pemilik salon bersaksi bahwa dia juga sudah mendapat penglihatan-penglihatan. Lalu saya tanya, apakah sudah pernah dapat ayat firman? Belum. Coba ibu berdoa, minta supaya Tuhan memberikan suara firman Tuhan atau penglihatan tulisan firman. Dan akhirnya dia sudah mulai mendapat ayat-ayat firman, khususnya ayat firman yang sangat berkesan bagi saya, yang dia dapat tanggal 1 Mei adalah Yohanes 5 ayat 25. Bahwa sudah saatnya orang-orang mati mendengar suara anak Allah. Dan saya bersyukur suara anak Allah itu saya terus perhatikan, saya terus renungkan. Bukan saja ibu ini yang dapat firman, tapi saya juga ingin suara anak Allah itu juga terus kita renungkan, kita dengar seperti suara anak Allah itu disampaikan kepada Marta. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau akan hal itu? Dan Marta sudah percaya akan suara anak Allah adalah kebangkitan dan hidup. Akhirnya Lazarus yang sudah mati mendengar suara anak Allah hidup kembali. Ketika Yesus berkata, Lazarus keluar, maka Lazarus juga keluar. Dan suara anak Allah tidak saja sampai di situ. Saat Yesus disalibkan, saat Yesus mati, dia masuk ke dalam dunia orang mati. Suara anak Allah didengar oleh orang-orang kudus yang sudah mati, sehingga mereka hidup. Dan pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati, orang-orang kudus ini juga bangkit dan menampakkan diri di kota kudus. Inilah suara anak Allah yang sudah mereka dengar. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka juga masih hidup. Tidak mati seperti Lazarus, tapi rohani mereka sudah mati. Mereka hanya mendengar suara Bapa, Adam, Adam, di manakah engkau? Tetapi Adam tetap saja akan mati karena dia sudah makan buah itu. Jadi dia tidak genap umur 1000 tahun. Karena satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun. Dan Adam sudah makan sehingga harus mati pada hari itu. Tidak genap 1000 tahun. Hanya 900-an tahun dia mati. Tetapi suara anak Allah bisa menghidupkan orang yang mati rohani. Bisa hidup lahir baru seperti waktu di pintu gerbang Damsik, suara anak Allah datang kepada Saulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Maka suara itu membuat Saulus bisa lahir baru. Ditarik keluar dari kegelapan, dibawa kepada terang yang ajaib. Dan Saulus bisa menjadi Paulus, hidup baru, menjadi manusia baru. Karena mendengar suara anak Allah. Masih banyak orang yang belum lahir kembali, membutuhkan suara anak Allah yang harus kita sampaikan kepada mereka. Oleh sebab itu Tuhan memperlengkapi kita malam ini, supaya kita juga bisa menyampaikan suara anak Allah kepada orang-orang yang masih mati rohaninya, supaya mereka juga bisa hidup rohani mereka. Seperti perempuan Samaria ketika mendengar suara anak Allah, bahwa dia tidak akan haus lagi kalau minum air hidup, maka dia juga mau minum air hidup itu. Dia bilang, Tuhan berikanlah aku air hidup itu. Sehingga dia sudah meminumnya dan dia membawa suara anak Allah itu kepada seisi Samaria sehingga mereka bisa datang pada Tuhan Yesus. Dia belum belajar seperti para rasul. Dia hanya minum air hidup. Belum sampai sehari bisa sudah bawa seisi Samaria datang pada Tuhan Yesus. Lain dengan orang-orang yang di Yerusalem saat Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah dia datang dan minum. Ternyata tidak ada satupun yang mau minum air hidup seperti perempuan Samaria. Kita bersyukur Tuhan sudah memberikan kita minum air hidup. Tuhan mau kita masuk lebih dalam lagi sehingga kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita bisa dipakai Tuhan seperti perempuan Samaria, seperti Rasul Paulus, seperti Silas. Kita mau membawa jiwa-jiwa baru datang pada Tuhan Yesus. Sekarang ini
Bagi kita yang sudah mendengar firman Tuhan, baiklah kita berkata, carilah pengajaran dan kesaksian seperti Yesaya 8 ayat 20. Maka bagi kita terbit fajar, surya kebenaran yang bersayapkan kesembuhan. Dan kita berkata-kata, aku tahu ya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Seperti Ayub sebelum dipulihkan oleh Tuhan, dia berkata-kata demikian. Dan juga sebelum dia dipulihkan oleh Tuhan, Ayub juga mendoakan sahabat-sahabatnya terluput daripada murka Tuhan. Sehingga Ayub juga dipulihkan oleh Tuhan. Saat ini kita yakin dan percaya rencana Tuhan tidak gagal. Marilah kita mendoakan orang-orang yang masih belum berkata-kata benar tentang Tuhan, yang masih hidup dalam murka Tuhan, belum dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau doakan mereka saat ini sebelum kita menerima doa penutup doa berkat, sehingga Tuhan juga mau pulihkan keadaan kita seperti pulihkan keadaan Ayub dan ganti kerugian kita 2 kali lipat. Terima kasih Bapak Yesus Kristus, kami mengucap syukur firman-Mu dari Dewan Musyawarah Tuhan sudah melengkapi kami untuk melakukan perbuatan yang baik, yang wajib kami lakukan dan yang tidak wajib kami lakukan, seperti Rasul Paulus, Timotius, dan perempuan Samaria itu. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami telah berkata-kata benar tentang Dikau. Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal sebelum kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami juga mau mendoakan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang dekat dan yang jauh, yang tidak berkata-kata benar tentang Diko, seperti hamba-Mu Ayub, sehingga Bapa sangat murka kepada mereka dan berencana untuk melakukan aniaya kepada mereka dalam murka-Mu yang menyala-nyala. Ampuni mereka, berkati mereka, goncangkan organ tubuh jiwa roh mereka, gelisahkan hati mereka, datangkan duka cita yang membawa kepada pertobatan, sunat hati dan telinga mereka, agar tidak mengeraskan hati saat mendengarkan suara Roh Kudus-Mu, sehingga kami terluput daripada murka, sehingga mereka terluput daripada murka-Mu oleh darah anak domba-Mu. Maka mendadak Bapa pulihkan keadaan-keadaan kami dan ganti kerugian-kerugian kami 2 kali lipat, seperti yang Bapa lakukan kepada hamba-Mu Ayub setelah ia mendoakan sahabat-sahabatnya terluput daripada murka-Mu. Inilah keadaan-keadaan kami Bapa pulihkan, yang sakit Bapa sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus dengan karunia iman, karunia mujizat, karunia kesembuhan ilahi. Berikan organ-organ tubuh yang baru, yang susah Bapa hiburkan, yang mengalami kekesalan seperti Nabi Yunus, Bapa hiburkan dengan pertumbuhan, dengan percepatan dan terobosan yang daripada-Mu. Yang mengalami kesulitan keuangan, Bapa penuhi semua keperluan-keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus, sehingga kami bisa melakukan kewajiban-kewajiban kami di dalam melayani pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah datang melaksanakan kehendak-Mu, dan kami mau menerima berkat-Mu Tuhan melalui hamba-Mu yang akan mendoakan kami, karena kami sudah mendengar suara-Mu baik-baik, maka Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami mohon dan bersyukur padamu. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Ong saya kembalikan. Tuhan Yesus berkati, sehat selalu, amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Dr. Habendun atas pelayanannya, firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang sudah memberkati kami semua. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati Pak Habel dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, amin. Makasih, Tuhan Bu. menyertai dan Tuhan memberkati. Amin, Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ada? Oh, tidak ada?
Wow, nggak ada ya.